suara saya masih belum terdengar di sana? Sudah dengar? Suara saya kedengeran nggak? Sudah terdengar, dokter. Oh, Baik. Selamat syukurlah. siang, dokter Dewi. Boleh Oke, silakan, dok, menyambut Kera Friend yang hari ini sedang menonton stream kita sore ini. Silakan, dokter. oke. Ya, maaf ya kita terlambat tadi masuk. Perkenalkan, saya Dokter Dewi. Saya Dokter Dewi Buskarini. Saya dokter yang bertugas di Klinik Estetika di cabang Denpasar. Hari ini saya akan bersama dengan Dokter Dias akan memberikan info seputar treatment yang ada di klinik estetika. Jadi nanti harus Baik. simak sampai habis ya. Betul banget ya, Kera Friend. Simak sampai habis ya. Buat Kera Friend yang Mm-mm. sering menyaksikan Skin Talk, sepertinya sudah kenal dengan Dokter Dewi ya. Dokter Dewi sudah sering sekali nih membagikan ilmu-ilmu dan pengalamannya tentunya seputar kecantikan. Dan Kera Friend, for your information nih, Dokter Dewi ini sudah terkenal juga dengan tangan ajaibnya yang sudah berhasil Malu. membantu banyak sekali kedokteran di Denpasar sana mengatasi berbagai permasalahan kulitnya. Jadi untuk kedokteran yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Dewi, silakan bisa langsung datang ke Estetika Dokter Afadi Denpasar yang ada di Jalan Puputaniti Mandala nomor 166 Renon Denpasar. Atau untuk informasi selanjutnya, kedokteran bisa langsung cek saja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Baik, kita mulai masuk ke topik kita hari ini yuk, Keda Friend. Mm-mm. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah salah satu treatment andalan estetika terutama untuk mengatasi penuaan nih, yaitu botox. Nah, karena hari ini beruntung sekali kita bisa langsung minta ilmunya dari ahlinya, karena selama ini mungkin Kak Daven juga sudah sering dengar-dengar ya, yaitu botox atau jadi masih ragu-ragu karena dengar sana, dengar sini, baca sana, baca sini. Nah, hari ini kita langsung aja, yuk minta dijelaskan oleh Dokter Dewi. Sebenarnya apa sih itu dok treatment botox tersebut dan apa saja nih dok manfaat treatment botox ini dok? Silakan dokter. Oke, terima kasih Dokter Dias. Ya, jadi kali ini kan kita mau bagi info nih, informasi sebenarnya apa sih treatment botox. Mungkin banyak yang sudah mendengar, bahkan mungkin ada yang sudah pernah mencoba. Botox itu apa sih? Jadi botox adalah salah satu treatment yang sangat digemari di estetika gitu. Jadi terutama di Denpasar, jadi banyak sekali pasien-pasien yang memang sudah melakukan botox di sini dan mereka melakukan pengulangan untuk treatment. Jadi memang treatment ini memang tidak permanen, jadi harus diulang secara teratur gitu. Terus saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu treatment botox. Botox adalah sebuah treatment yang memasukkan protein khusus yang fungsinya untuk menghilangkan kerutan-kerutan pada wajah. Jadi fungsinya sebenarnya untuk botox itu adalah merilekskan otot-otot yang mengalami proses kontraksi karena faktor aging, kemudian faktor penyakit jantung gitu ya. Itu kita rilekskan dengan si cairan khusus atau protein khusus dengan nama botox treatment ini gitu. Next. Nah, manfaat botox itu apa sih gitu ya? Manfaat botox memang awalnya dia muncul untuk mengencangkan kulit wajah. Jadi untuk mengatasi kerutan-kerutan wajah yang ada di dahi. Biasanya kalau kita lihat kan di dahi, kemudian sekitar mata, kemudian saya, tapi tetap dengan um, wajah kita tidak aneh, tidak terlihat aneh karena dia memang jatuhnya akan natural gitu ya, asalkan dilakukan oleh satu dokter yang punya kompetensi, yang kedua dilakukan dengan dosis minimal optimal. Nah nanti di sini akan uh, kenapa sih ada botox yang bikin aneh, ada yang tidak aneh. Nah itu termasuk dengan dosisnya
Oke, dia tadi yang pertama mengatasi kerutan wajah, kemudian di sekitar mata, kemudian bisa juga di area dekat smile, kemudian sekitar mulut, kemudian di leher itu juga bisa. Kemudian dia yang paling penting, botox itu bisa memperbaiki penampilan wajah. Nah, misalnya pada kasus-kasus pasien yang wajahnya asimetris, jadi memang 90% lebih wajah manusia di dunia ini bentuknya tidak simetris. Saya pun demikian gitu ya. Jadi treatment botox adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk mensimetriskan, at least tidak terlihat banget jomplangnya kanan dan kiri. Itu bisa juga dilakukan dengan si botox ini. Kemudian untuk mengencangkan wajah, membentuk garis wajah, membentuk garis rahang, kemudian mengencangkan leher, kemudian menaikkan eyebrow atau alis, itu bisa dengan teknik botox. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga. Kantung mata yang terlalu apa namanya, lampi kayak gitu ya, terlalu berkantung kayak gitu, itu juga bisa kita samarkan dengan treatment botox sebenarnya. Jadi nanti itu tergantung teknik yang dilakukan oleh dokter ke pasien. Jadi memang sangat diperlukan proses konsultasi agar pasien bisa tahu, oh kebutuhannya di mana, dokter juga bisa menjelaskan kebutuhan pasien ini di mana. Next. Nah, ini adalah tips sebelum kita melakukan treatment botox. Jadi botox itu memang dia kerjanya dia membuat otot kita relax ya. Jadi kalau kita kontraksikan kayak gini ya, jadi saya nggak bisa kontraksikan karena sudah di botox. Jadi kalau kita usianya sudah mendekati di atas 25 tahun gitu ya, secara tidak langsung area sekitar mata, kemudian di dahi itu muncul kerutan-kerutan halus. Nah, itu terjadi karena otot kita berkontraksi. Otot kita berkontraksi. Nah, saat otot kita berkontraksi itu, dia akan membentuk kerutan-kerutan sampai di lapisan atas. Terbentuklah kerutan. Nanti ada dua jenis kerutannya, kerutan yang statis dan dinamis. Nah, kalau yang dinamis, ini biasanya masih hilang saat kita tidak melakukan kontraksi. Jadi ini lebih mudah sebenarnya dengan botos dengan dosis sedikit bisa kita lakukan perbaikan yang sangat sempurna atau signifikan. Tapi beda dengan yang kerutan statis. Nah, kerutan statis, even kita tidak melakukan proses kontraksi, misalnya kita tidak memaksakan mata kita terpejam, gitu, dia sudah muncul kerutan di sekitar mata. Kemudian area 11 line gitu, biasanya kalau usianya sudah di atas 30-an, kadang-kadang sudah terbentuk garis angka 11, itu kita sebut 11 line. Jadi dia akan membentuk kayak gitu. Itu karena memang kontraksi otot yang dilakukan secara terus-menerus. Kadang-kadang kalau kita tipe-tipe pemikir gitu ya, segini terus. Nah, itu akan memperdalam cekungan di otot tersebut ya. Jadi lifestyle kita, perilaku kita terhadap wajah kita itu juga sangat mempengaruhi proses kerutan-kerutan itu. Terus kemudian, nah dia ngeblok itu, dia disuntikkan di otot tersebut. Nah, fungsinya dia membuat otot-otot yang tadi contraction itu menjadi release gitu, menjadi dia istirahat gitu, dia jadi rest gitu. Tapi pada kasus-kasus tertentu misalnya otot frontalis ini dahi itu kalau kita botox dia akan turun jatuhnya, otot ini akan naik kayak gitu. Jadi nanti beberapa titik akan berbeda tujuannya kalau misalnya kita suntik botox gitu. Nah, biasanya pada proses penyuntikan botox ini sendiri juga biasanya akan saya eh, apa namanya, kombinasi dengan treatment mesobotox atau mikrobotox. Itu biasanya botox yang kita encerkan lagi, biasanya untuk memperhalus reaksi botox yang sudah kita lakukan. Jadi setelah di botox rata, biasanya kita akan halusin lagi di sekitar-sekitarnya, itu di lapisan intradermal. Jadi di atas permukaan otot. Jadi itu untuk memperhalus hasil dari botox yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang pada beberapa kasus kenapa kelihatan hasil botoxnya natural banget, jadi bagus, hilang memang sultannya, tapi kulitnya jadi soft, jadi lembut, jadi glowing karena kita tambahkan dengan treatment mesobotox. Jadi dia untuk membuat lebih perfect lagi hasilnya, menghaluskan hasil seperti itu. Jadi
tips sebelum melakukan treatment botox, satu harus konsultasi, itu wajib. Biasanya sih pasien-pasien pasti sudah bertanya duluan, mereka sudah kepo gitu kan, oh botox tuh kayak gini. Kadang-kadang malah justru dia menyesatkan diri dengan bertanya pada eh, apa namanya Google atau nanya ke orang lain yang mungkin pengetahuan tentang botox itu sangat minimal sekali gitu. Oh jangan nanti kamu kalau botox malah jadi kerutanmu nggak hilang-hilang setelah kamu nggak pakai botox lagi dan segala macam. Padahal nggak seperti itu mekanismenya. Jadi memang harus konsultasi ke dokter. Kita lihat nih ketebalan ototnya pasien ini, kemudian sekuat apa sih kontraksinya setiap harinya, kita evaluasi terus kemudian untuk menentukan dosisnya kayak gitu ya. Terus kemudian um, ya harus dilakukan oleh dokter yang memang memiliki kualifikasi. Jadi dokter tersebut harus memiliki kualifikasi di tindakan botox ini. Gitu. Jadi kalau untuk di estetika Denpasar, kemudian di semua cabang estetika yang ada di Indonesia, semua dokter sudah mempunyai uh, apa namanya kompetensi untuk melakukan tindakan botox. Jadi nggak usah takut, ya. Dan satu lagi, botox itu sebenarnya um, bisa kita perbaiki. Even misalnya kita overdose, misalnya pada beberapa kasus pada pasien yang masih baru melakukan tindakan botox, nah kenapa harus memakai dosis minimal optimal? Karena kita belum tahu respon otot masing-masing pasien. Jadi kita menggunakan minimal optimal dosis agar pasien kembali lagi 1 minggu atau sampai 2 minggu kita lakukan touch up di beberapa titik yang memang kurang. Even misalnya overdose, nah, biasanya pada dokter yang sudah melakukan kompetensi, sudah melakukan pelatihan, dia akan tahu caranya memperbaiki kasus-kasus yang overdose. Kayak gitu. Jadi nggak usah, ya. Kemudian, um, apa namanya, kalau untuk tipsnya ini pastinya setelah tindakan botox satu pasien tidak diperbolehkan untuk berbaring, tidur berbaring selama 4 jam after botox. Yang kedua juga hindari dulu olahraga 24 jam. Karena apa? Cairan botox ini masih uh, bisa menyebar gitu. Jadi diusahakan selama 4 jam after botox jangan berbaring dulu dan jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat seperti olahraga. Kemudian yang melakukan apa namanya gerakan ke wajah terlalu berlebihan, massage seperti itu jangan dulu gitu. Jadi memang nanti setelah botox biasanya akan kita advice beberapa yang tidak boleh dilakukan setelah botox. Next. Nah, kapan sih kita bisa melakukan botox? Nah, memang tidak ada batasan usia ya. Jadi saat kita merasa sudah muncul kerutan, sudah bisa dilakukan botox. Nah, kadang-kadang pada beberapa penyakit tertentu, seperti hemifacial spasme, itu kan tidak mengenal usia. Gitu. Jadi kita bisa lakukan botox pada pasien-pasien tersebut. Gitu. Terus kemudian migrain, dan itu migrain juga bisa diterapi dengan botox biasanya di titik-titik namanya di otot temporal. Kemudian ada banyak titik yang bisa kita injeksikan. Nah, itu sebenarnya juga tidak untuk kosmetik botox itu. Jadi botox juga untuk pengobatan pada migrain kronis, kemudian pada kasus hemifacial spasme, jadi yang pasiennya itu kayak bibirnya ada tertarik gitu ya, tarik ke contraction, kemudian matanya sering berkedip-kedip gitu, jadi kayak tic facialis kayak gitu. Jadi biasanya memang karena penyakit yang antara pembuluh darah dan saraf itu saling tumpang tindih. Nah, saat aliran darahnya ngalir, sarafnya terespon, jadi dia nanti memberikan respon ke wajah kita, jadi kayak apa sih, kayak bergetak gitu ya, kayak kasih berminyak kayak gitu. Nah, itu biasanya bisa kita treatment dengan botox. Gitu. Saya juga punya pasien dan kebetulan dia juga punya hemifacial spasme. Sudah kita KIE kalau itu bisa diperbaiki kondisi wajahnya, dan pasien sekarang lagi menyiapkan biaya untuk itu. Thank you. Kemudian manfaat lain, oke. Kalau manfaat lain, banyak ya. Tadi aku bilang, jadi untuk kasus-kasus kelainan pada wajah gitu ya, disfungsi dari wajah itu ada dengan hemifacial spasme. Kemudian pada kasus ketiak itu juga bisa jadi ketiak yang terlalu banyak mengeluarkan keringat, cairan berlebihan yang bisa menyebabkan bau pada keringat, itu juga bisa kita botox itu dengan dosis tertentu. Nah, itu juga kita lihat dari area dari ketiaknya juga.
Nah, otomatis dengan melakukan botox di area ketiak ini, dia akan mengerutkan pori-pori juga cairan penghasil untuk cairan di ketiak juga akan sedikit diproduksinya gitu. Dan ini juga membuat saat kita beraktivitas berlebihan pun over gitu ya atau berolahraga, ketiak kita tidak akan basah gitu. Jadi memang pada kasus-kasus pasien yang memang dia sangat perhatian dengan apa namanya penampilan gitu ya, bau dan segala macam, dia pasti akan memilih untuk botox ketiak. Migrain, terapi migrain juga bisa dilakukan dengan botox untuk mengurangi pada kasus migrain-migrain yang sudah kronis. Lanjut. Oke, apakah botox treatment ini aman? Pasti. Kenapa? Karena ini sifatnya dia bisa kembali normal lagi setelah kita tindakan botox, dan kalau ingin menormalkan kembali, even misalnya kita tidak menunggu waktunya si botox ini habis pada wajah kita, itu bisa kita lakukan dengan dipanaskan, dengan radiofrekuensi dan macam-macam. Jadi nggak usah takut, kita ini sangat aman. Kemudian dan kenapa saya bilang aman? Satu, dia harus dilakukan oleh dokter yang punya kompetensi, kemudian dokter yang punya kualifikasi untuk melakukan tindakan botox ini, karena dia melakukan injeksi, gitu ya. Injeksi juga harus pada otot. Dan satu lagi, pada treatment melakukan botox treatment ini, ada titik-titik memang yang memang sudah diinformasikan kalau titik-titik tersebut aman, titik-titik tersebut tidak aman. Jadi kamu nggak usah takut untuk melakukan tindakan botox ini, asal dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman, dokter yang punya sertifikasi, lisensi dan sebagainya, semuanya akan dijamin aman. Dan even misalnya ada overdosis dan kasus-kasus yang tersebut yang tadi aku sempat sebutkan, misalnya kayak alisnya jadi naik banget gitu ya, jadi kayak apa sih yang itu film Star Trek atau apa Star Wars itu ya, yang alisnya naik gitu, itu bisa kita turunkan dengan menambahkan botox juga. Jadi nggak usah takut, apapun yang kita lakukan dengan botox itu juga bisa kita kembalikan. Lanjut tuh. Nah ini, oh ya, ini pasien saya kebetulan hari yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi pasien saya 10 hari yang lalu datang pada usia 46 tahun, datang dengan bertanya tentang keluhan kerutan yang sudah mulai muncul. Kemudian kita sarankan untuk botox. Kebetulan juga saya lagi belajar tentang teknik untuk Nefertiti neck lift, jadi untuk mengencangkan leher sekaligus mempertegas rahang bawah itu dengan teknik botox. Sebenarnya teknik yang banyak gitu ya. Jadi dengan Nefertiti neck lift ini adalah teknik untuk mengencangkan leher, kemudian mempertegas garis rahang, kemudian dia juga merilekskan dagu, kemudian pada lower face dia juga membantu menghilangkan magnetic atau garis senyum di bibir kita gitu. Otomatis kita juga akan kelihatan lebih ramping wajahnya. Kita menggunakan botox kalau nggak salah kurang lebih 180 unit sampai 100 unit. Kita lakukan itu karena memang lumayan kerutannya di daerah mata terutama, beliau merasa gak nyaman. Kemudian dahi juga lumayan walaupun ototnya tipis sekali karena memang kulitnya tipis. Nah ini memang butuh jam terbang dan keahlian khusus kalau untuk pada kasus-kasus ototnya tipis. Kalau tidak bisa kita kontrol, jadi nanti botoxnya bisa bleber ke samping-samping, salah-salah malah nanti um, overdose gitu ya, overuse juga. Jadi memang pada kasus-kasus tidak semua bisa gampang dibotox, tidak semua. Kadang-kadang pada kasus kulit tipis itu kita harus hati-hati saat menyuntikannya. Jadi kita tahu batasnya, kemudian kita kasih border, kita kasih tekanan di kulitnya untuk mencegah botox melakukan migrasi saat kita suntikan gitu. Jadi ada teknik khusus, dan setelah ini, nah daerah hidung, bani lainnya, dia tuh nggak suka dengan garis itu. Oke, dan hasilnya memang signifikan setelah seminggu kontrol pasiennya. Beliau merasa puas dengan hasil botox. Beliau tidak ada perasaan tidak nyaman karena memang kita menggunakan dosis minimal optimal. Jadi ada beberapa mungkin yang saya touch up, tidak hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Karena ini baru pertama kali pasien botox. Lanjut. Baik, Dokter Dewi. Terima kasih penjelasannya.
Oke, dan friend, gimana sekarang? Jadi udah tahu ya kalau botox treatment itu aman untuk dilakukan dan banyak sekali manfaat yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dewi. Lalu Dokter Dewi, ada nggak sih treatment lain nih, yang bisa direkomendasikan untuk Keda friend yang ingin mengencangkan kulitnya kembali misalnya, Dok? Mhm. Oke, kalau untuk di estetika dokter Arpadi pasti banyak banget, tidak terhitung untuk treatment yang untuk mengencangkan ya, untuk anti-aging solutionnya itu kita punya banyak. Nah, akan saya jelaskan juga nih berikut tentang apa sih rekomendasi untuk perawatan kulit pada kasus anti-aging untuk solusinya apa aja di estetika. Oke. Nah, ini dia rangkaian anti-aging solutionnya. Jadi, pasti yang pertama kita selalu sarankan pasien untuk menggunakan produk krim perawatan. Kenapa? Karena memang tidak apa ya, tidak lengkap rasanya kalau kita melakukan perawatan tapi tidak memakai krim perawatan yang untuk kontrol di rumah. Jadi krim perawatan ini akan kita sesuaikan dengan kondisi pasien, kebutuhan pasien sendiri, dan ini adalah uh, krim yang memang diformulasikan khusus untuk kebutuhan pasien gitu. Jadi nggak usah takut, nanti kontrol, kita evaluasi, dan pastinya untuk pemakaian krim akan dievaluasi ketat oleh dokter yang meresepkan tersebut. Jadi akan kita lihat, misalnya pasien dalam kondisi tidak nyaman atau gimana kulitnya dari awal, akan kita evaluasi dengan produk yang kita berikan. Terus kemudian setiap kontrol itu setiap 2 minggu pasti akan kita lakukan untuk evaluasi pada pasien dengan menggunakan krim perawatan gitu. Dan ini semuanya memang harus satu wajib konsultasi dengan dokter, karena pemberian krim harus saya lihat langsung wajah pasien gitu ya. Jadi kita lihat, kita sesuaikan kebutuhannya, kita lihat nih kebutuhannya apa, kita sesuaikan nanti gitu. Untuk vitamin, suplemen, itu juga selalu wajib saya berikan ke pasien-pasien saya. Kenapa? Tidak lengkap juga rasanya kita memakai krim perawatan, tapi untuk suplemen minumnya kurang. Kadang-kadang suplemen kolagen, suplemen untuk pencerahin kulit, jadi antioksidan. Kemudian ada satu lagi suplemen untuk melembabkan kulit. Jadi pada kasus suplemen untuk memperbaiki barrier wajah yang pada kasus-kasus jerawat seperti itu. Lanjut. Oke, nah ini biasanya kita sarankan juga pada facial gitu ya. Facial itu biasanya untuk treatment pembuka. Biasanya treatment pembuka dan treatment untuk mengawali treatment yang lain setelahnya. Jadi wajib pasien selalu saya sarankan ngambil treatment facial. Fungsinya untuk apa, Dok? Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, membersihkan sel kulit mati yang tidak bisa dibersihkan secara maksimal dengan pemakaian sabun wajah atau facial wash gitu ya. Jadi memang harus dilakukan proses facial. Nah, kalau untuk anti-aging solution di estetika, kita punya anti-aging gold facial. Jadi pasti semua fungsinya akan sama. Jadi untuk membantu mengurangi keriput, garis wajah, kemudian ada proses untuk melembabkan, mengencangkan, kemudian dia membantu untuk rejuve kulit atau meremajakan kulit. Jadi kita lakukan secara rutin. Kapan dok dilakukan? Boleh dilakukan 2 sampai 4 minggu sekali. Semakin rutin kita lakukan proses facial ini, semakin bagus, semakin sehat kulit kita. Lanjut. Ini biasanya semi peeling dan microdermabrasi, atau ada juga yang langsung dikombinasikan. Jadi micropeeling namanya. Nah ini adalah treatment menggunakan cairan minyak khusus. Nah itu nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Kalau misalnya kulitnya kering, kita berikan yang agak ringan peelingnya. Kayak gitu. Nah microdermabrasi sendiri adalah treatment yang untuk menghasil kulit mati. Gitu. Dia sangat bagus menghasil kulit mati. Dia sangat bagus untuk membersihkan wajah, dan dia sangat bagus untuk mencerahkan hari itu. Ada kondisi kalau misalnya wajah tidak terlalu bermasalah, ingin mencerahkan, mengurangi kekusaman kulit, biasanya saya rekomendasi kombinasi antara facial tadi anti-aging dan gold facial dikombinasi dengan micropeeling atau chemical peeling atau microdermabrasi, atau bisa yang keduanya juga bisa. Lanjut.
ini yang treatment yang bright light atau pure. Jadi ini menggunakan teknik seperti microdermabrasion. Cuman perbedaannya adalah dia menggunakan serum. Jadi ada tambahan serum saat proses perlakuan treatmentnya. Jadi saat kita melakukan proses microdermabrasi, ada serum yang keluar dimasukkan di lapisan kulit saat itu dimasukkan ke kulit. Makanya kenapa saat melakukan treatment bright light aqua pure pasti harus diawali dengan facial karena saat facial kita komedonya dibersihkan, pori dibersihkan, semua kotoran yang menutup pori itu akan dibersihkan. Nah, saat itu peeling, kemudian serum-serum di saat kita melakukan bright light aqua pure ini juga akan terserap lebih maksimal dibandingkan kalau kita tidak melakukan facial sebelumnya. Itu yang fungsinya apa sama hampir semuanya mencerahkan, mengencangkan, mengurangi kerutan. Nah, ini IPL. Jadi ini adalah proses untuk penyinaran pada kulit. Jadi dia menggunakan teknologi, sebenarnya dia belum termasuk laser sih, tapi kadang disebut dengan laser juga. Jadi ini adalah teknik menyinari kulit, ya, memanaskan kulit. Jadi fungsinya adalah meremodeling kolagen. Jadi proses pemanasan, pembakaran pada kulit itu, lapisan kulit yang agak dalam, diharapkan dia bisa mengaktifkan proses remodeling kolagen. Jadi di samping itu, selain nanti hasilnya kulitnya kenyal, dia juga akan mencerahkan kulit, dia juga akan memperbaiki flek-flek yang di lapisan atas. Nah, untuk lapisan bawah biasanya akan ada kombinasi, bisa dikombinasikan dengan treatment daerah salmon, bisa dikombinasikan dengan treatment injeksi flat, bisa dikombinasikan dengan treatment skin booster, gitu. Bisa, semuanya bisa kita lakukan. Nah, fungsinya apa proses kombinasi? Untuk memaksimalkan proses apa namanya tindakan di targetnya gitu. Kalau misalnya dia lebih dalam ya kita suntik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lanjut. Ini laser spektra. Jadi laser ini menggunakan kalau di Denpasar kita menggunakan laser yang tipenya NDA laser. Jadi banyak laser, banyak treatment menggunakan laser. Salah satunya adalah NDA. Nah, kenapa NDA? Karena sampai sekarang treatment laser yang menggunakan NDA ini masih dipercaya sebagai treatment gold standar untuk mengatasi flek atau melasma di lapisan dermis, di lapisan yang lebih dalam dan dia targeting ke selnya. Kemudian hasilnya jauh lebih bagus untuk rejuvenasi atau perbaikan kulit. Jadi after tindakan tuh langsung kelihatan glowingnya. Dan satu lagi untuk proses remodeling kolagen, dia sangat-sangat signifikan sekali hasilnya. Kenapa? Setelah 1 minggu setelah tindakan laser rejuvenation yang menggunakan spektra atau MDF ini, pasien biasanya pori-porinya mulai mengecil atau teringkat, mengencang, kemudian kulit juga akan jauh lebih kencang jika dilakukan secara rutin. Rutinnya gimana? Kapan dok? 2-4 minggu sekali biasanya kita sarankan pada kasus-kasus pasien yang memang membutuhkan proses rejuvenasi yang sangat maksimal. Lanjut dok. Ini atau roller itu sebenarnya adalah proses menggunakan microneedle. Jadi microneedle atau nanoneedle ini dia fungsinya untuk memasukkan serum lebih ke dalam daripada di permukaan. Cuma mungkin tidak bisa terlalu deep banget. Biasanya pada kasus-kasus memang untuk pencerahan, untuk memperbaiki scar, dan perbaikan scarnya pun juga kita akan ada sampai berdarah-darah. Gitu. Kenapa? Justru proses berdarah-darah tersebut yang akan memaksimalkan pengaktifan dari si kolagen ini. Jadi nanti untuk naik ke permukaan, cekok-cekok atau bopeng-bopeng jerawat itu akan lebih maksimal dilakukan kalau dia sampai berdarah-darah karena kita tembus sampai ke dasar skarnya. Kemudian dia juga mencegah terjadinya proses penuaan dini atau aging proses. Iya pastinya saat kita menggunakan asam hyaluronat, serum-serum tertentu yang menghambat proses aging tadi. Kemudian merangsang produksi kolagen tadi seperti saya sebutkan karena proses permukaan dan proses penggunaan serum-serum tertentu dia akan mempercepat proses remodeling dari sebuah kolagen. Kemudian dia memperbaiki tekstur kulit ya pastinya karena scar, bopeng, jerawat, noda, bekas jerawat apapun, kemudian pori yang lebar pun juga akan dibantu dan tidak
mungkin akan kita sarankan rutin. Gitu. Rutinnya kapan? 2 sampai 6 minggu sekali. Kita evaluasi setelahnya. Semakin sering dilakukan, semakin tahan dia, semakin lama hasil yang kita lakukan dari proses autoimmune tadi. Lanjut. Nah, ini PRP. PRP mungkin sudah lama banyak yang tahu ya. PRP ini adalah proses menggunakan plasma darah pasien sendiri yang sudah kita ambil, darahnya kita ambil 10 cc kurang lebih, kita sentrifuge pakai alat khusus, diputar di spin, kemudian kepisah nih, ada 3 lapisan. Jadi lapisan yang atas itu lapisan yang kaya akan glufaktor, yang lapisan yang plateletnya, yang di tengah itu yang cincin circle yang gelnya, jadi dia itu yang membuat pisah itu darahnya. Yang bawah adalah sel darah merah. Nah, yang kita ambil yang kaya akan glufaktor nih, ya, kita yang aplikasikan dengan menggunakan tadi seperti yang bilang microneedle atau nano needle. Dan nanti diaplikasikan yang fungsinya sama, hampir sama, memperbaiki tekstur kulit, mengurangi kerutan karena dia akan merangsang pembentukan dari kolagen. Kemudian dia juga mencerahkan karena dia membantu untuk menghilangkan noda-noda akibat proses aging pada kulit kita juga. Lanjut. Nah, ini yang lagi booming juga salmon DNA injection, apalagi di pasar ya. Dan pasar tuh booming banget salmon DNA ini. Jadi, salmon DNA injection ini adalah menggunakan PDRN zaman dulu, zaman saya 4 tahun, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada salmon DNA, tapi dia bentuknya masih PDRN murni. PDRN itu yang salmon DNA-nya ya. Jadi PDRN murni saat kita injeksikan pada wajah itu perih banget gitu. Dan dia mungkin untuk glowingnya tidak seperti sekarang. Nah, berdasar berjalannya waktu, namanya saya bilang teknologi, itu akan ada perbaikan-perbaikan mutu dan kualitas dari sebuah treatment. Nah, termasuk dengan salmon DNA. Jujur aja saya sudah melakukan tindakan dengan menggunakan PDRN ini sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi di bawah kulit di lapisan intradermal, di lapisan dermis kita injeksikan. Makanya kenapa agak sakit? Satu karena kita suntikan di lapisan dermis. Jadi lapisan dermis pernah lihat kalau kita suntik adalah dia bentol. Bentol yang dia akan hilang dalam hitungan hari. Biasanya pada kondisi kulit normal 1-2 hari bentolnya akan terserap dan hilang. Pada kondisi kulit yang agak sensitif, ini saya pelajari dari pasien-pasien saya, 3 hari sampai maksimal di hari keempat itu sudah mulai normal dan menyatu. Nah, setelah itu kulit kita akan terlihat tambahan di situ hyaluronik asid, biasanya sekitar 2%. Itu yang membantu untuk membuat kulit menjadi lebih glowing. Nah, untuk salmon DNA sendiri atau PDRN biasanya tuh membuat kulit lebih cerah, memperbaiki barrier kulit, kemudian dia menghambat kerja dari si enzim yang membuat proses percepatan untuk flek menebal. Gitu. Jadi mencerahkan kulit juga pastinya. Yang jelas sih proses ini akan memperbaiki basal dari sel membrannya. Jadi kulit kita juga selain menjadi lebih sehat, biasanya pasien-pasien yang kulitnya gampang sensitif, iritasi, merah, kering, karena juga kita ada proses antiinflamasi di situ, itu ada membuat kulit kita jadi tidak gampang merah lagi. Dia juga mengharuskan melembabkan dan pastinya juga menambah elastisitas kulit jadi kenyal. Kalau kita cubit kenyal banget kayak kulit bayi gitu. Itu bisa kita wujudkan dengan melakukan sama DNA rutin, sekalipun kalau mau dicoba dengan sekali itu sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Seperti itu. Nah, ini lumayan banyak yang suka sih ya, filler dan skin booster. Nah, filler dan skin booster sebenarnya sama isinya, jadi dia memang hyaluronik acid atau asam hyaluronik isinya, cuman prosentasenya yang berbeda. Kemudian bentuknya yang juga berbeda. Jadi kalau yang skin booster dia lebih encer karena dia cuman terserap untuk proses hidrasi. Jadi yang kita lakukan dengan skin booster adalah menghidrasi kulit, melembabkan kulit, mengglowingkan kulit, memperbaiki scar juga bisa, cuman tekniknya harus dengan menggunakan teknik subsisi. Jadi kita perbaiki, kita rusak lapisannya di bawah kulit, kemudian kita suntikan
skin boosternya sama, dia sama juga sama. Tekniknya harus subsisi dulu. Kita rusak lapisan kulisnya dengan jarum, kita perbaiki, kita suntikan bahan tersebut. Nah, kalau filler, filler ini selain memang dia untuk mengisi atau memberikan struktur pada wajah kita, ini juga akan membuat kulit kita lebih muda terlihat. Kenapa? Saat kita isi pipi kita dengan usia di bawah di atas 35 tahun, pipi kita akan turun semuanya ya. Jadi proses gravitasi ini akan semuanya turun sampai tulang pun akan terserap juga gitu. Jadi tulang juga akan menipis. Nah, dengan ditambah dengan filler di bagian pipi, kemudian kelopak mata area sini ya di upper face, sorry di middle, kemudian kita isi di sini, kita isi perbaiki, itu juga akan membuat perbaikan dengan membuat kulit kita jadi kelihatan muda, wajah kita, penampakan wajah kita juga akan jadi muda. Kemudian hidung juga akan bisa kita tinggikan, kemudian dagu kita isi, bibir kita isi, daerah sini kita isi, lower face kita isi, dimanapun bisa kita isi sesuai dengan tekniknya, kemudian dengan bahan dari filler sendiri, kemudian tujuannya untuk apa, sebenarnya semua area bisa kita lakukan. Bahkan punggung tangan yang kering, kadang-kadang usia kita tua itu, atau kadang-kadang orang yang kurus itu, punggung tangannya akan beriput. Nah, kita bisa dengan isi dengan skin booster, bahkan filler pun bisa. Nah, kalau skin booster ini kita menghidrasi jadi lembab kelihatan. Oke, jadi ada banyak banget ya dok ya solusi treatment di estetika Dr. Afnadi untuk membantu Keda Friend yang menginginkan punya kulit yang tambah lebih kencang dan lebih muda lagi. Ya. Nah, buat Keda Friend yang penasaran mau langsung perawatan, mau coba treatment tadi, boleh langsung datanglah ke klinik estetika. Dan Keda Friend juga tidak perlu khawatir karena di setiap klinik estetika Dr. Afadi, kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah tentu. Kalau di estetika Dr. Afadi Denpasar, seperti apa nih dok protokol kesehatannya dok? Yang sudah diterapkan. Jadi kalau untuk penerapan protokol kesehatan sendiri sih, di Denpasar sendiri ya yang setiap hari saya lakukan kalau saya berangkat praktek, contoh saya aja walaupun saya memang bekerja di sini, begitu kita masuk pintu saya langsung dicek suhu oleh bapak satpamnya gitu. Kita dicek suhu, cuci tangan, sudah disediakan sabun dan air untuk cuci tangan, kemudian ada juga apa namanya hand sanitizer, kita juga ada, kemudian begitu masuk, kemudian saat ketemu dengan pegawai keamanan semua sudah menggunakan atribut APD untuk melindungi diri dan melindungi pasien gitu ya. Kemudian di ruang sofa kita juga menyediakan tempat duduk yang memang sangat-sangat berbasis ini ya, physical distancing, jadi ada tanda nggak boleh duduk dekat-dekat gitu ya. Jadi memang kita sediakan kursi khusus yang memang sudah ada tanda tidak boleh duduk berdekatan gitu. Kemudian untuk penerimaan pasien juga kita biasanya 50% dari jumlah bed yang ada dan kita jarak-jarakin, dan kemudian bednya juga sudah pasti ada bedsheet per pasien langsung kita buang untuk steril pasien sendiri. Nah, itu juga kita kurangi kuotanya. Saat pasien sudah 50% terpenuhi, kita akan stop dulu untuk sementara waktu. Kita lihat juga dengan kondisinya, penerimaannya seperti apa, kita akan evaluasi seperti itu. Jadi aman, tidak perlu takut kalau dok pasiennya rame, enggak akan seperti itu. Kami tetap menjaga bahwa di ruang treatment tidak sampai penuh gitu ya. Kemudian saat masuk ruang treatment mungkin bisa dilihat langsung kita punya air purifier, jadi yang sedot udaranya gitu ya. Jadi saat misalnya air purifier kita baru masuk berbunyi kencang, kayak gitu, artinya kamu balik bawa banyak kotoran, debu, kuman kayak gitu ya. Jadi dia harus disedot langsung gitu, terutama di ruang laser. Apalagi di ruang laser kita ngobrol aja kadang-kadang langsung berbunyi, jadi artinya ya memang banyak kuman di sekitar kita gitu ya. Terus kemudian ada juga alat namanya UVC light, jadi dia fungsinya untuk steril ruangan. Jadi kita sebelum melakukan membuka klinik dan setelah kliniknya kita mau tutup, pasien sudah habis, kita sterilkan ruangan, semua ruangan kita steril, kita tutup untuk menjaga proses sterilnya berjalan maksimal. Betul sekali. Dan satu lagi nih dok, mungkin kayak Dafren yang sering kepoin sosial media kita, khususnya TikTok, mungkin udah lihat juga kalau
kita semua yang bekerja di estetika terapkan itu sudah divaksin COVID. Betul banget. Sudah 2 kali vaksin ya, Dok? Betul banget. Jadi Kedafren sudah tidak perlu khawatir lagi, sudah aman Betul sekali. treatment di estetika terapani. Atau buat Kedafren yang masih belum ada waktu untuk langsung datang ke klinik, bisa mendapatkan krim perawatannya dulu melalui konsultasi online ya di website kami di www.klinikestetika.com, atau bisa juga dari klinik estetika mobile apps. Nanti Kedafren bisa pilih mau melalui live video consultation ataupun online photo consultation. Dan biaya konsultasinya gratis kalau secara online. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dulu deh. Oke, Dafren yang masih ada bingung-bingung seputar Botox, boleh yuk kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Cek dulu kolom komentar ya, Dok ya. Oke, dari Kak Unik Nik, mungkin masih bingung nih dok, apa sih bedanya botox dengan filler dok? Beda. Jadi Botox itu dari bahannya sudah berbeda. Kemudian kalau tujuan mungkin hampir sama ya. Jadi untuk proses aging, memperlambat proses aging, kemudian tindakannya pun kita berbeda. Nah, kalau untuk Botox, Botox murni kita kerjakan di lapisan otot. Fungsinya untuk merilekskan otot. Jadi kalau misalnya kamu kerutan, ada masalah kerutan, ya dia dikencangin dengan botox, dirilekskan dengan botox. Bahkan cuping hidung pun bisa kita kecilkan dengan botox. Gitu. Artinya kalau misalnya kamu ada masalah dengan uh, hidung yang terlalu besar, itu misalnya sudah di filler, sudah gitu, misalnya kita kombinasi dengan botox. Kemudian untuk kerutan dengan botox. Kemudian untuk pori-pori, botox bisa, tapi dengan metode mesobotox atau microbotox. Kemudian untuk membentuk rahang, nah itu bisa dilakukan dengan filler. Kalau filler itu diisi, dan dia memberikan tekstur dan struktur. Bedanya di situ. Tapi kalau botox, dia itu mengencangkan dengan disuntik di area, bukan area tersebut, jadi di bagian otot kita suntik yang diharapkan dia akan memberikan tarikan pada otot-otot yang jadi ada insersi, ada origo kayak gitu ya, jadi kita akan berikan efek untuk menarik si otot tersebut, jadi ada tarikan di atas, ada tarikan di bawah karena kita kencingin leher. Nah itu uh, kita berikan treatment botox. Nah kalau filler kita berikan struktur, kita kasih isi, fungsinya untuk diharapkan untuk memberikan tarikan karena ada struktur yang ditambahkan di situ. Bedanya di sana. Kalau botox tidak ditambahkan untuk memberikan struktur, tapi dia mengencangkan kita. Kalau filler memberikan struktur. Nah, kalau filler pun juga lapisannya banyak yang bisa kita berikan. Jadi di atas tulangnya, namanya di supraperios atau kemudian di lapisan subkutan. Kalau lapisan subkutan biasanya untuk bagian-bagian yang memang untuk bergerak atau mimik atau ekspresi. Itu biasanya kita berikan di lapisan yang permukaan di subkutan layer gitu. Kalau untuk area-area yang tidak memerlukan mimik atau gerakan, biasanya kita letakkan di lapisan yang agak dalam atau di atas tulang. Kalau filler seperti itu. Tapi kalau botox dia memang untuk relax tulang, relax otot. Kalau untuk di mesobotox itu hanya fungsinya untuk mengencangkan saja, tapi tidak ada manipulasi untuk membentuk atau memberikan struktur. Gitu. Bedanya di sana. Baik, berarti tergantung masing-masing kasusnya ya dok ya, seperti apa ya dok? Baik, sepertinya masih ada Kedafren yang ragu-ragu nih dok dengan botox. Dari Kak Maria Magdalena HDM, efek sampingnya botox apa ya dokter? Banyak, banyak sebenarnya. Makanya gini, efek samping botox tuh kadang-kadang kalau dia dilakukan pada titik yang memang ada danger area, itu bisa jadi mata kita kayak orang ngantuk ya, kayak apa sih, jatuh
alisnya jatuh kayak gitu ya. Terus kadang-kadang aku juga nemuin kadang-kadang dulu ada pasien dari klinik lain di botox, terus dia mungkin spasme atau bengkak, jadi kayak ada benjolan gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita lakukan sih. Itu bisa dengan RF atau di laser. Sebenarnya bisa dilakukan dengan laser. Lasernya laser yang NDX ya. Jadi kita tembak dengan laser NDX untuk rejo, kita panaskan, tapi lapisannya uh, agak dalam. Gitu. Terus kemudian kita kayak bakar gitu ya. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan dengan RF. Dia akan hilang sendiri, berkurang. Terus kemudian kalau misalnya terlalu over juga over dilakukan. Misalnya gini, Mbak, ada titik-titik di frontalis atau di dahi, ada area yang kalau misalnya kita berikan atau tidak kita berikan, dia bisa membuat alis kita naik. Gitu. Nah, pada area tersebut, kalau kita tidak terlalu berikan banyak, dia akan membuat alis kita yang atas ini, ujung alisnya akan naik banget. Nah, kalau tidak disesuaikan dengan bawah juga nanti artinya alis kita terlalu tinggi. Nah, itu juga akan terlalu membuat lelah mata kita, matanya agak kering biasanya gitu ya, jadi matanya tuh jadinya kelopak matanya kering banget gitu, bisa bisa juga seperti itu. Karena apa? Karena tarikan dari si eyebrow-nya itu dipaksa dikencangin gitu. Itu bisa juga dengan nanti diperbaiki dengan botox juga. Jadi sebenarnya gini, jika dirimu melakukan botox pada dokter yang sudah berpengalaman, dokter sudah berkualifikasi gitu ya, dokter yang punya jam terbang tinggi, dan biasanya dokter-dokter yang sudah melakukan apa namanya, kursus-kursus yang sudah berkali-kali, biasanya dia akan tahu caranya memanipulasi proses botox yang terlalu overdose atau over correction kayak gitu. Dia pasti akan tahu caranya untuk memperbaiki, even dengan botox juga nanti proses perbaikannya. Jadi kamu nggak usah takut dalam kondisi awal. Kalau saya sendiri berikan, pasti dengan memberikan dosis minimal optimal. Itu pada kasus pasien yang baru pertama kali botox. Mendingan pasien akan saya sarankan untuk kembali, kita kontrol, kita tajak yang kurang-kurang aja. Gitu. Jadi jangan menggunakan terlalu banyak dosis untuk awal-awal. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Jadi nggak perlu takut ya Kak Maria, Hmm. karena tahu nih efek sampingnya apa, tapi kita juga sudah punya ya dok Ya, senjatanya untuk betul tadi. mengatasi tersebut. Baik, Ya, betul. karena waktu kita terbatas, pertanyaan hari ini 2 saja ya. Oke, Daphne kalau masih mau bertanya dengan Dokter Dewi, boleh langsung konsultasi ya ke klinik estetika Terafdi Denpasar. Baik, saya juga akan mengumumkan nih sesuatu yang penting, yang gak kalah penting buat Kedafren, yaitu KO alias Klinik Estetika Special Offers. Jadi kita punya promo-promo menarik untuk Kedafren yang mau melakukan perawatan. Jadi promo hari ini itu ada 2, yaitu yang berlaku di seluruh cabang estetika Dr. Avandi, dan satu lagi promo khusus yang berlaku di estetika Dr. Avandi Denpasar. Nah, untuk yang Kedafren yang berada di Denpasar, promonya yaitu auto roller sebesar diskon 20%, lalu juga brightening injection diskon 20%, lalu ada intensive glow infusion yang diskonnya juga 20%. Kemudian Edaven juga bisa melakukan IPL dengan mendapatkan diskon 20%. Lalu ada yang gratis juga, yaitu frekuensi Edaven yang melakukan transaksi minimal 750.000 di estetika Terafdi di Denpasar. Gimana caranya? Kedaven yang hari ini sudah menyaksikan, silakan screenshot saja live skin talk kita hari ini. Kemudian nanti bukti screenshotnya Kedaven tinggal tunjukkan saja ke kasir di estetika Dr. Afadi Denpasar. Lalu untuk Kedaven yang di luar Denpasar, ada beberapa promo juga nih untuk Kedaven. Untuk Kedaven yang masih berusia remaja, Kedaven bisa mendapatkan diskon 10%. Ini sebentar lagi ya, berlakunya hanya sampai 31 Maret 2021 ini, jadi buruan, cepet-cepet yuk ke estetika Terafandi. Lalu juga ada promo dari lain, diskonnya sampai 50% loh Kedaven. Nah, ini berlaku sampai 31 Mei 2021. Dan yang satu lagi,
Ada promo juga dari Telkomsel Point, diskonnya sampai 25% untuk imun booster injection, atau Kedafren juga bisa konsultasi gratis plus Komedo. Nah, promo ini berlangsung sampai 31 Januari 2022. Caranya, Kedafren tinggal cek saja di aplikasi My Telkomsel atau di bintang 700 bintang 890 ada. Dan selain itu masih ada banyak sekali promo yang berlaku buat Kedafren. Jadi Kedafren sering-sering aja kepoin website kami di www.klinikestetika.com pada bagian promo, atau Kedafren juga bisa sering-sering kepoin sosial media kita. Kita ada Line, Instagram, TikTok, Facebook di @klinikestetika. Dan juga Kedafren bisa langsung telepon aja di Klinik Estetika cabang terdekat. Dan satu lagi, buat Kedafren yang penasaran gimana cara mendapatkan tote bag gratis dari Estetika, sekarang saya akan umumkan caranya, yaitu dengan mengikuti kuis. Kedafren tinggal download dulu Klinik Estetika Mobile Apps, kemudian masuk ke Estetika Loyalty Program, lalu diklik Privilege, selanjutnya klik Continue, dan di situ sudah ada kuis yang tersedia dan bisa Kedafren isi sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengumumannya, nanti Kedafren kepoin saja sosial media kita karena akan diumumkan besok di hari Sabtu di @klinikestetika. Jadi pantau terus ya Klinik Estetika sosial media kami. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Dewi hari ini atas waktunya, dan senang sekali bisa diberikan lagi nih ilmu yang sangat berharga buat kita semua. Dan terima kasih juga untuk Kedafren yang menyaksikan Skin Talk sore ini sampai habis. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Selamat sore Kedafren, selamat sore Dokter Dewi.